Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Isman, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perkuliahan. Walaupun masih diadakan secara daring, semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman semua untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 8 kelas B akan mempresentasikan mengenai proses motivasi yang mendasari gangguan penyalahgunaan zat. Kelompok kami terdiri dari Dede Siti Khadijah, Denia Siti Fadilah, dan Dila Azkia Syarifah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk kepada materi yang pertama. Kecanduan narkoba ditandai dengan keinginan narkoba yang intens dan penggunaan narkoba secara kompulsif, dengan jumlah waktu dan upaya yang berlebihan yang dihabiskan untuk mendapatkan narkoba. Dalam banyak kasus, narkoba tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan penggunanya, dan penggunaan narkoba ini tetap terjadi meskipun ada konsekuensi yang merugikan bagi kesehatan, mata pencaharian, dan keluarga individu yang menggunakan narkoba tersebut. Jadi, apa sih yang pertama-tama mendorong penggunaan narkoba dan apa yang mengubah sistem motivasi menjadi overdrive yang mengakibatkan kecanduan? Nah, titik awal yang jelas adalah bahwa individu tersebut harus terlebih dahulu mencoba narkoba tersebut. Inisiasi ini tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ciri kepribadian individu, norma budaya, konteks sosial, dan interaksi dengan komorbiditas penyakit mental. Yang selanjutnya ada model kecanduan hewan pengerat. Banyak dari apa yang diketahui tentang substrat psikologis dan neurobiologis dari perilaku adiktif telah dipelajari dengan menggunakan model hewan. Studi awal menggunakan pemberian obat secara berulang yang berpotensi membuat ketagihan atau kecanduan pada hewan. Biasanya hewan yang digunakan yaitu tikus atau mencit, dan mengukur akibat yang ditimbulkan obat tersebut terhadap perilaku dan fungsi otak. Nah, pendekatan ini sangat berguna untuk memahami bagaimana paparan obat dapat mengubah otak dan mempengaruhi perilaku, tetapi tidak memiliki aspek penggunaan obat secara sukarela. Baru-baru ini, model pendekatan self-administration mencoba untuk membedakan penggunaan obat secara sederhana dari penggunaan obat secara berlebihan seperti kecanduan telah dikembangkan. Model-model ini biasanya menggunakan prosedur akses yang diperpanjang, di mana obat tersedia secara bebas selama periode waktu yang lama. Nah, prosedur-prosedur ini menyebabkan peningkatan drug self-administration dan gagasan untuk terus menggunakan obat meskipun ada konsekuensi yang merugikan. Memang, sejumlah penelitian telah menemukan bahwa prosedur self-administration dengan akses yang diperluas menghasilkan perilaku kecanduan dan adaptasi saraf yang berbeda dari yang terkait dengan perilaku mengonsumsi obat dengan akses terbatas. Dan pada akhirnya, pendekatan self-administration ini menjadi standar emas tidak hanya untuk mempelajari kecanduan narkoba, tetapi juga untuk menilai seberapa besar kemungkinan suatu obat akan disalahgunakan. Selanjutnya ada tinjauan, proses motivasi, dan substrat neurobiologisnya. Perubahan dalam respon perilaku dan psikologis terhadap obat-obatan dan isyarat obat mendasari peralihan dari penggunaan narkoba yang terkontrol atau kausal menjadi kecanduan. Bukti eksperimental dari penelitian pada manusia dan hewan menunjukkan bahwa obat-obatan menghasilkan perubahan pada sirkuit mesokortikolimbik yang mendasari perilaku pencarian obat dan penggunaan obat. Ganglia basal ini dapat dibagi menjadi dua subsistem. Yang pertama ada subsistem ventral, di mana nucleus accumbens menerima input dopaminergic dari area tegmental ventral dan input glutamatergic dari korteks prefrontal dan amigdala. Subsistem yang kedua yaitu subsistem dorsal, terdiri dari subregion dorsolateral dan dorsomedial yang menerima masukan dari substansia nigra. Proyek nucleus accumbens dan dorsal striatum ke ventral pallidum dan globus pallidus, masing-masing keduanya memiliki hubungan timbal balik dengan area korteks frontal, termasuk korteks prefrontal, cingulate anterior, dan orbitofrontal. Hubungan timbal balik ini membentuk sebuah lingkaran yaitu kortikal, striatal, pallidal, dan kortikal paralel yang secara erat terlibat dalam inisiasi dan pemeliharaan perilaku konsumsi obat dan pencarian obat, serta perilaku termotivasi lainnya. Sistem ini, khususnya subsistem ventral, memproyeksikan dan menerima masukan dari area limbik termasuk amigdala dan hipokampus. Kecanduan dimediasi oleh beberapa proses motivasi yang berbeda, yang dapat dipisahkan secara eksperimental dan neurobiologis. Model alostasis hedonis menekankan bahwa obat-obatan menghasilkan reward deficit,
di mana peristiwa yang sebelumnya menyenangkan sekarang gagal menghasilkan efek hedonis yang sama. Dengan demikian, kecanduan dipertahankan oleh kebutuhan, baik untuk meningkatkan jumlah obat yang digunakan untuk mencapai ambang hedonis baru dan untuk mengatasi anhedonia, yaitu ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan yang disebabkan oleh paparan obat secara berulang. Dari sudut pandang biologis, set point baru ini dimediasi oleh penurunan aktivitas dalam sistem neurotransmitter dopamin, opioid, dan GABA, sementara anhedonia dimediasi oleh perubahan dalam fungsi sistem amigdala dan corticotropin releasing hormone. Sebagai perbandingan, model kecanduan sensitisasi insentif mengusulkan bahwa dalam keadaan kecanduan, obat-obatan dan isyarat obat memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku, yang pada akhirnya memfokuskan perilaku terhadap pencarian obat dan penggunaan obat. Secara neurobiologis, peningkatan pengaruh isyarat obat atas perilaku, yaitu sensitisasi insentif, terkait dengan peningkatan responsivitas sistem dopamin mesolimbik, termasuk input ke dalam sistem ini dari area kortikal. Dengan demikian, perubahan dalam transmisi yang dimediasi dopamin dan glutamat, khususnya di nukleus accumbens, mendorong sensitisasi insentif yang mendasari perilaku pencarian obat yang dipicu oleh isyarat. Dua model kecanduan ini mengusulkan perubahan bivalen dalam sistem penghargaan otak untuk meningkatkan motivasi. Satu, di mana fungsi sistem mesolimbik dan respon hedonis berkurang dan obat diperlukan untuk kembali ke keadaan normal. Dan satu lagi di mana peningkatan responsivitas mesokortikolimbik sistem untuk isyarat obat mendorong pencarian obat dan penggunaan obat. Selanjutnya ada alostasis hedonis. Model alostasis hedonis dari kecanduan didasarkan pada teori Solomon, tetapi telah dimodifikasi. Dalam karya asli Solomon, ia mengusulkan bahwa penggunaan obat terdiri dari dua proses yang dapat dipisahkan. Yang pertama ada proses A, yaitu proses yang berumur pendek, yang mungkin mencakup peningkatan denyut jantung, keadaan sejahtera atau euforia, yaitu keadaan afektif hedonis, atau efek motorik, misalnya mengunyah yang umum terjadi pada psikostimulan. Pada saat yang sama, obat tersebut juga menghasilkan proses B yang memiliki dua ciri utama. Yang pertama berlawanan dengan proses A, misalnya penurunan denyut jantung. Dan yang kedua memiliki onset dan offset yang relatif lebih lambat ke proses A. Dengan demikian, proses B ini dapat melawan aspek-aspek dari proses A. Solomon berpendapat bahwa proses B lebih tahan lama daripada proses A dan dapat menjelaskan fenomena putus obat. Lebih lanjut lagi, ia mengemukakan bahwa proses B menjadi lebih besar setelah pemberian obat berulang. Perubahan dalam proses B ini memiliki dua efek. Yang pertama, untuk melawan proses A, yang menghasilkan toleransi obat dan kebutuhan untuk meningkatkan asupan obat untuk mengimbanginya, dan yang kedua, memperburuk sindrom putus obat. Model alostasis hedonis ini juga mengemukakan bahwa sebagian dari proses B melibatkan pengurangan keadaan afektif hedonis, yaitu untuk melawan euforia yang disebabkan oleh obat, yang dipertahankan setelah penggunaan obat dihentikan. Proses B yang dipertahankan ini mengubah set point untuk aktivasi proses A, sehingga orang tersebut tetap dalam keadaan relatif anhedonik tanpa adanya obat. Cobb dan rekan menyebut hal ini sebagai keadaan allostatic keseimbangan baru, keadaan penyimpangan kronis dari tingkat operasi normal atau homeostatik ke tingkat operasi patologis atau allostatik. Defisit anhedonik ini menciptakan sebuah dorongan motivasi untuk menggunakan obat-obatan untuk memutarbalikkan anhedonia melalui penguatan negatif. Namun karena set point untuk proses A yang diinginkan telah berubah, orang tersebut sekarang harus mengambil dosis obat yang lebih besar untuk mengaktifkan proses A dan mengatasi proses B yang meningkat. Dengan cara ini, pergeseran dari penguatan positif ke negatif mendasari kecanduan narkoba. Selain itu, ketidakseimbangan antara proses A dan proses B menghasilkan spiral anhedonik ke bawah tanpa akhir, di mana proses B atau anhedonia terus tumbuh lebih kuat karena penggunaan obat dan dengan demikian tidak menghasilkan efek proses A yang diinginkan atau euforia untuk menghilangkan anhedonia. Dorongan motivasi untuk meringankan defisit hedonis ini menjadi semakin kuat dan mengarah pada lebih banyak penggunaan narkoba. Selanjutnya ada sensitisasi insentif. Konsep insentif sensitisasi kecanduan mengusulkan bahwa kecanduan adalah karena adaptasi di daerah otak dalam sistem mesokortikolimbik yang memediasi aspek spesifik
dari motivasi intensif. Neuroadaptation yang diinduksikan obat menghasilkan sensitisasi proses insentif motivasi seperti obat dan rangsangan terkait obat memperoleh arti penting yang ditingkatkan. Pada akhirnya, sensitisasi sifat insentif motivasi obat dan rangsangan terkait obat yang mengatur pengejaran obat secara kompulsif. Motivasi insentif mengacu pada proses multikomponen di mana perilaku diarahkan ke insentif seperti makanan, calon pasangan, obat-obatan, dan rangsangan yang terkait dengan insentif ini melalui pembelajaran Pavlov. Selama penggunaan narkoba awal, aktivasi sistem saraf yang memediasi kesenangan memicu proses insentif motivasi yang menjadi semakin kuat di seluruh penggunaan narkoba berulang. Sebuah asosiasi antara tindakan, peristiwa, atau isyarat dalam lingkungan di mana kesenangan itu terjadi kemudian dibentuk melalui proses belajar Pavlov. Isyarat Pavlov ini sendiri dapat memperoleh sifat motivasi melalui proses terpisah dari atribusi insentif penting-penting. Dalam proses ini, setelah asosiasi awal terbentuk, arti penting kemudian dikaitkan dengan representasi mental dari hadiah atau isyarat terkait obat. Sensitisasi insentif berpendapat bahwa proses atribusi insentif penting terjadi dalam sistem saraf yang dapat dipisahkan dari sistem yang bertanggung jawab atas efek menyenangkan dari insentif awal dan dapat dipisahkan dari sistem saraf yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran asosiatif Pavlov awal. Dengan demikian, isyarat yang memiliki arti penting insentif dapat mengarahkan perilaku bukan karena mereka menyenangkan atau disukai, tetapi karena mereka sangat terlihat, menarik, dan diinginkan. Dalam kerangka konseptual ini, kecanduan berkembang dan bertahan karena neuroadaptation yang diinduksi obat dalam sistem otak yang memediasi arti penting insentif atau keinginan, membuat sistem ini hypersensitif atau peka terhadap obat-obatan dan isyarat obat. Selanjutnya, sensitisasi sirkuit otak yang memediasi arti penting insentif komponen motivasi insentif, menghasilkan perilaku mencari obat. Sensitisasi dalam sirkuit saraf ini bertahan bahkan setelah lama tanpa penggunaan narkoba, membuat pecandu rentan untuk kambuh lama setelah penggunaan narkoba berhenti. Selanjutnya, perubahan progresif dalam arti penting insentif melalui mekanisme pembelajaran asosiatif yang dilakukan oleh pengalaman penggunaan obat yang berulang meningkatkan sifat insentif motivasi secara keseluruhan dari isyarat obat yang mengarah pada pola pencarian obat dan penggunaan obat yang semakin kompulsif. Studi hewan pangerat telah menunjukkan bahwa proses menyukai dan menginginkan dapat dipisahkan neurobiologisnya. Singkatnya, inti dari sensitisasi insentif adalah konsep bahwa obat menghasilkan adaptasi saraf dalam sistem yang memediasi atribusi arti penting insentif untuk isyarat obat. Melalui proses terkait sensitisasi ini, isyarat Pavlov yang terkait dengan penggunaan obat menjadi semakin mampu mengarahkan dan memfokuskan perilaku, mendorong keadaan motivasi yang dipicu isyarat yang mendorong keinginan obat, patologis, dan kecanduan. Beberapa konsep kecanduan lainnya yang disajikan di bawah ini menggabungkan gagasan bahwa isyarat obat mempengaruhi perilaku pencarian obat. Namun, mereka berbeda dari sensitisasi insentif karena tidak semua konsep memasukkan induksi keadaan motivasi oleh isyarat Pavlov. Selanjutnya ada kecanduan sebagai gangguan belajar dan pengambilan keputusan. Kecanduan yang berfokus pada respon hedonis terhadap keadaan yang didorong oleh obat dan emosi versus keadaan insentif motivasi yang dikondisikan yang ditimbulkan oleh isyarat obat. Kecanduan juga dapat digambarkan dalam konteks proses pengambilan keputusan yang menyimpang di mana obat menjadi tidak tertahankan dan mengarah pada penggunaan obat yang terus-menerus bahkan dalam menghadapi konsekuensi negatif. Pembuatan keputusan konseptualisasi perilaku termotivasi didasarkan pada gagasan bahwa ada beberapa nilai, baik nyata atau diharapkan, untuk hasil dari tindakan tertentu.
Tindakan ini memiliki potensi biaya dan imbalan, dan kemampuan individu untuk memperkirakan biaya dan imbalan ini berbeda-beda. Sama seperti mereka berbeda dalam menilai biaya dan imbalan ini pada awalnya. Jadi, membuat keputusan untuk terlibat dalam beberapa tindakan tergantung pada kemampuan individu untuk menimbang biaya, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan mereka. Setidaknya ada dua strategi dalam membentuk apresiasi ini. Dalam strategi pencarian ke depan, hasil dari setiap tindakan yang mungkin dipertimbangkan secara independen setiap kali seseorang membuat keputusan. Dalam judging, orang tersebut pada dasarnya belajar melalui coba-coba bahwa tindakan tertentu dalam situasi tertentu kemungkinan akan menghasilkan hasil tertentu. Kemudian, tindakan yang tepat dipilih ketika situasi tertentu dihadapi. Dengan demikian, pencarian ke depan strategi melibatkan perencanaan, fleksibel, dan sensitif terhadap perubahan dalam hubungan tindakan hasil. Sedangkan strategi change tidak fleksibel, cepat, dan mengarah ke menanggapi kebiasaan. Dalam banyak kasus, strategi ini terjadi secara berurutan. Fase awal pengambilan keputusan termotivasi melibatkan perencanaan, pencarian ke depan, dan berkembang kemudian menjadi strategi changing. Strategi pencarian maju dan changing ini analog dengan kontrol reflektif dan kontrol refleksif dari proses pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang tindakan impulsif dan gangguan fungsi eksekutif. Respon impulsif adalah salah satu konsekuensi dari penilaian berlebihan suatu obat, di mana individu akan menghargai pemberian obat segera daripada hasil yang lebih adaptif, tetapi dalam jangka panjang, dan menilai ketersediaan obat yang lebih kecil kemungkinannya daripada hasil alternatif yang lebih pasti. Pola respon ini bisa jadi karena penilaian obat itu sendiri yang berlebihan atau untuk mengubah sementara antara tindakan dan penerimaan hasil, kemungkinan ketersediaan obat, atau konsekuensi negatif dari penggunaan obat. Penilaian hasil yang menyimpang ini dalam bentuk impulsif dapat menjelaskan korelasi antara perilaku impulsif dan penggunaan narkoba. Namun, impulsif juga dapat mencerminkan hilangnya kontrol penghambatan atas dorongan obat, termasuk yang ditimbulkan oleh isyarat obat. Jika dalam keadaan normal, perilaku kebiasaan dapat dihambat oleh sistem kortikal, namun bagi pengguna narkoba yang mengonsumsi obat secara berulang bisa menghasilkan perubahan saraf dalam sistem kortikal prefrontal yang bisa memperburuk perilaku kebiasaan. Hilangnya kontrol penghambatan prefrontal dan konsolidasi pensinyal dopaminergik di striatum dorsal dianggap melanggengkan respon terhadap isyarat obat dengan melewati perilaku yang diarahkan pada tujuan sepenuhnya dan mendorong pengguna obat dengan cara yang bergantung pada stimulus. Perubahan ini juga dapat menjelaskan ketidakefektifan pendekatan kontrol kognitif untuk mengurangi perilaku penggunaan obat. Materi selanjutnya adalah model yang mengintegrasikan konsep motivasi, yaitu ada 3. Yang pertama, model proses ganda. Yang kedua, transisi dari penggunaan narkoba ke ketergantungan. Yang ketiga, kecanduan narkoba. Next. Yang pertama, model proses ganda. Model proses ganda kecanduan narkoba menggambarkan perilaku pengguna narkoba sebagai output dari dua kekuatan yang bersaing, yaitu sistem penghasil impuls otomatis yang berorientasi pada pendekatan dan menghasilkan perilaku penggunaan narkoba, serta dikendalikan oleh sistem reflektif yang menggunakan kontrol kognitif untuk mengatur sistem pembangkit impuls. Misalnya dalam kasus alkohol, Woods et al. Pada tahun 2007 berpendapat bahwa gangguan penggunaan alkohol terjadi dari ketidakseimbangan antara proses otomatis dan terkontrol. Setelah paparan alkohol berulang, sistem nafsu makan dan penggunaan rekreasi tertarik dan dipengaruhi oleh isyarat terkait obat. Sebaliknya, proses terkontrol menurun sebagai akibat dari penggunaan alkohol kronis. Kedua, transisi dari penggunaan narkoba ke ketergantungan. Transisi kecanduan ditandai dengan perubahan yang lambat namun kategoris dalam proses motivasi yang mendasari penggunaan obat.
Yakob dan rekan berpendapat bahwa transisi kecanduan dari penguatan positif ke sensitisasi insentif lalu ke alostasis. Goldstein dan Volkow pada tahun 2002 mengusulkan model berdasarkan data neuroimaging di mana efek memabukkan obat awalnya melibatkan korteks frontal, terutama cingulate anterior dan korteks prefrontal. Ketika kecanduan berkembang, tingkat motivasi insentif yang dikaitkan dengan obat-obatan disejajarkan dengan aktivitas di korteks cingulate orbitofrontal dan anterior. Dan yang terakhir adalah kecanduan narkoba. Kemerahan tahun 2004 dan Kemerahan et al. Pada tahun 2008 telah memanfaatkan perbedaan yang diarahkan pada tujuan dan kebiasaan untuk menggambarkan bagaimana kerentanan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan kecanduan. Redis menggambarkan poin kerentanan atau titik kegagalan ini dalam kelompok kategori umum. Yang pertama adalah penguatan negatif, yaitu peningkatan kebutuhan yang terjadi akibat meningkatkan kemungkinan seseorang yang akan menggunakan obat untuk memenuhi kebutuhan. Dan beban alostastik yang terakumulasi adalah hasil dari respon neuroadaptif terhadap paparan obat berulang. Yang kedua adalah penguatan positif, yaitu efek euforia obat-obatan menciptakan sinyal penghargaan yang kuat dan disimpan dalam memori dan menjadi tujuan yang harus dicari. Stimulus yang menginduksi ingatan dari peristiwa euforia ini menyebabkan keinginan. Yang ketiga adalah proses pembelajaran termasuk penghargaan prediksi dan pembelajaran aksi hasil. Contohnya, seseorang membentuk hubungan tindakan dan hasil yang salah, atau mengkategorikan situasi dengan tidak tepat di mana hubungan tindakan dan hasil terjadi. Mereka akan mengembangkan ilusi kontrol di mana mereka melihat keberhasilan dalam mencapai hasil yang positif sebagai hasil dari tindakan mereka sendiri atau karena situasi yang berubah. Mereka cenderung tidak memiliki alternatif untuk minum obat. Yang keempat adalah penghambatan dan pengurangan respon, yaitu individu non-pecandu mungkin beralih dari kebiasaan ke respon yang diarahkan pada tujuan tanpa kesulitan. Seorang pecandu yang menderita kerentanan penghambatan respon yang tidak tepat akan mengalami kesulitan melakukannya. Dan yang terakhir adalah kebiasaan, yaitu perilaku menjadi tidak fleksibel dan tidak peka terhadap perubahan konsekuensi dari tindakan perilaku. Dalam pengertian ini, konseptualisasi Redis unik karena tidak ada satupun pelaku seperti sistem kebiasaan yang bertanggung jawab atas transisi dari kecanduan. Keuntungan dari menggambarkan beberapa kerentanan adalah bahwa ia mengakui bahwa individu mungkin menjadi pecandu karena alasan yang berbeda, dan bahwa dasar biologis dari penggunaan narkoba mungkin bergantung pada kerentanan mana yang diukur. Sekian dari penjelasan saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.